Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 dengan anggotanya yaitu saya sendiri Adia Gianita, lalu ada Bagas Mulki Arrahman, ada Ilham Pawitra, ada Mutiara Andara Pasha, ada Neneng Sri Anjani, ada Salwa Hairanisa, ada Saniah Maulidia, dan yang terakhir ada Zalma Melani Putri. Nah, dalam kesempatan kali ini, dalam video ini, kami kelompok 3 akan memaparkan mengenai materi kepribadian Muhammadiyah. Nah, secara garis besar, kepribadian Muhammadiyah itu adalah sebuah rumusan yang menguraikan tentang jati diri. Nah, jati diri ini tuh jati diri apa dan siapa Muhammadiyah itu. Lalu untuk materi selanjutnya akan dibahas lebih lanjut oleh rekan-rekan yang lainnya. Latar belakang rumusan kepribadian Muhammadiyah untuk pertama kalinya disusun oleh sebuah tim yang terdiri dari 7 orang. Yang pertama ada Kiai Haji Fakih Usman, yang kedua ada Kiai Farid Ma'ruf, yang ketiga ada Kiai Haji Wardan Diponingrat, yang keempat ada Dr. Hamkah, yang kelima ada Haji Jarnawi Hadikusumo, yang keenam ada Muhammad Jidar Tamimi, dan yang ketujuh ada Muhammad Soleh Ibrahim. Nah, yang pertama, hasil kerja tim tadi kemudian diserahkan kepada pimpinan pusat. Oleh pimpinan pusat Muhammadiyah ditetapkanlah sebagai agenda sidang tanwir pada tanggal 25 sampai 28 Agustus 1962. Nah, sidang tanwir ini dalam Ormas Muhammadiyah merupakan permusyawaratan tertinggi setelah muktamar. Muktamar sendiri biasanya menjadi acara untuk suksesi kepemimpinan di salah satu ormas terbesar di Indonesia. Terus setelah melalui pembahasan dan penyempurnaan, akhirnya sidang tanwir dapat menerimanya. Terus kemudian dibicarakan kembali pada Muktamar ke-35 di Jakarta atau dikenal Muktamar Setengah Abad. Pada tanggal 29 April 1963, rumusan tersebut telah disempurnakan dan lahirlah matan rumusan kepribadian Muhammadiyah. Selanjutnya saya akan menjelaskan hal apa yang membuat Muhammadiyah mencetuskan materi kepribadian Muhammadiyah. Yang pertama, perlunya pegangan yang jelas bagi pimpinan dan anggota Muhammadiyah dalam memegang persyarikatan Muhammadiyah. Yang kedua, pada saat itu kondisi politik di Indonesia tengah mengalami kekacauan, di mana banyak sekali penyimpangan-penyimpangan sekitar tahun 1962. Pada saat itu terciptanya politik Nasakom, yaitu nasionalis, agamis, dan komunis, dan adanya politik paham kiri yang dibawa oleh pemerintah. Dan yang ketiga, Pancasila telah diperas menjadi Trisila dan Ekasila, yaitu artinya gotong royong. Tentu saja hal tersebut sangat menyimpang dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini karena adanya dorongan PKI yang ingin menerapkan konsep Nasakom, dan juga mereka ingin menerapkan konsep di mana presiden menjabat selama seumur hidup. Hal ini berdampak terhadap partai-partai, salah satunya adalah Masyumi, di mana yang saya temukan di artikel, di Partai Masyumi ini terdapat tokoh dari Muhammadiyah, yaitu Kiai Haji Fakih Usman, di mana beliau yang mencetuskan apa Muhammadiyah itu, dan Profesor Dr. Hamka. Dan setelah Masyumi dibubarkan, mereka berdua kembali aktif di Muhammadiyah. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu fungsi dari kepribadian Muhammadiyah. Fungsi dari kepribadian Muhammadiyah adalah sebagai pedoman, landasan, dan pegangan bagi gerak Muhammadiyah menuju cita-cita terwujudnya Islam yang sebenar-benarnya. Tentu saja seperti yang kita tahu, dalam sebuah organisasi atau perkumpulan, jika tidak ada sebuah landasan dan pedoman, tujuan dan cita-cita organisasi tersebut tidak akan tercapai dan terrealisasikan. Dan terdapat pula makna terwujudnya Islam yang sebenar-benarnya, di mana kaum atau umat Islam
berpedoman terhadap Al-Quran dan Sunnah yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Hakikat kepribadian Muhammadiyah ialah wajah dan wijahnya Persyarikatan Muhammadiyah. Wajah tersebut mencerminkan 3 predikat yang kuat sebagai jati dirinya secara utuh. 3 predikat itu yaitu yang pertama yaitu Muhammadiyah sebagai gerakan Islam. Muhammadiyah adalah gerakan Islam yang melaksanakan dakwah ma'ruf nahi munkar dan menjunjung tinggi Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Yang kedua yaitu Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah. Sebagai gerakan dakwah Islam, Muhammadiyah memiliki tujuan untuk menegakkan dan menjunjung tinggi Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Yang ketiga yaitu Muhammadiyah sebagai gerakan tajdid. Muhammadiyah dikenal gerakan tajdid karena Muhammadiyah berupaya melakukan koreksi dan evaluasi terhadap berbagai pemikiran dan pengalaman keagamaan dalam rangka pemurnian dalam bidang akidah dan ibadah yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Selain itu, Muhammadiyah berusaha untuk melakukan pembaharuan dalam berbagai bidang kehidupan dengan disesuaikan zaman, akan tapi tidak meninggalkan prinsip-prinsip Islam. Saya akan menjelaskan tentang matan atau isi kepribadian Muhammadiyah. Apakah Muhammadiyah adalah perserikatan yang bergerak dalam dakwah Islam amar ma'ruf nahi munkar yang ditujukan kepada perseorangan dan masyarakat, bertujuan terwujudnya masyarakat utama adil makmur yang diridhoi Allah atau masyarakat Islami yang sebenar-benarnya. Dakwah kepada perorangan terbagi menjadi 2, yaitu kepada yang telah Islam umat ijabah bersifat pembaharuan tajdid, yaitu mengembalikan kepada ajaran Islam yang murni, asli dan murni, dan kepada yang belum Islam bersifat seruan dan ajakan untuk meluk agama Islam. Adapun dakwah kepada masyarakat bersifat kebaikan dan bimbingannya serta peringatan kesemuanya itu dilaksanakan dengan dasar takwa dan mengharapkan keridhaan Allah semata-mata. Adapun dakwah kepada masyarakat bersifat kebaikan dan bimbingannya serta peringatan kesemuanya itu dilaksanakan dengan dasar takwa dan mengharapkan keridhaan Allah semata-mata. Pula dasar dan amal usaha Muhammadiyah itu dalam perjuangan melaksanakan usahanya menuju tujuan terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya, di mana kesejahteraan dan kebaikan serta kebahagiaan itu luas merata, jadi tidak ada kesenjangan maupun diskriminasi. Lalu Muhammadiyah itu mendasar atas dengan segala gerak dan amal usahanya atas prinsip-prinsip yang tersimpuh dalam mukadimah anggaran dasar, yaitu hidup manusia itu harus berdasar tauhid, ibadah, dan pula taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai seorang muslim, kita itu dibiasakan dan dituntut untuk merealisasikan tauhid dalam kehidupan kita, karena tauhid itu merupakan ajaran dasar Islam yang di atasnya dibangun syariat-syariat agama. Lalu kemudian hidup manusia bermasyarakat. Rasulullah SAW telah banyak memberikan contoh dan juga teladan yang universal tentang perilaku sosial dalam masyarakat. Lalu yang terakhir itu ada mematuhi ajaran-ajaran agama Islam dengan berkeyakinan bahwa ajaran Islam itu satu-satunya landasan kepribadian dan juga ketertiban bersama untuk kebahagiaan dunia akhirat. Sini saya akan menjelaskan tentang pedoman amal usaha dan perjuangan Muhammadiyah, melanjutkan pembahasan sebelumnya dari teman saya. Menurut saya secara garis besar
dasar perjuangannya sangat bagus. Perjuangannya melaksanakan usaha menuju tujuan terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya, di mana kesejahteraannya dan kebaikan dan kebahagiaannya luas dan merata. Muhammadiyah mendasarkan segala gerak dan amal usahanya atas prinsip-prinsip yang tersimpul dalam Muqaddimah Anggaran Dasar. Terdiri dari 6 bagian, apa saja? Saya akan menyebutkan satu-satu. Terdiri dari yang pertama yaitu hidup manusia harus berdasarkan tauhid, ibadah, dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kedua, hidup manusia itu harus bermasyarakat, harus bersosial, karena manusia tidak bisa hidup sendiri karena manusia adalah makhluk sosial. Mematuhi ajaran-ajaran agama Islam dengan keyakinan bahwa ajaran Islam itu satu-satunya landasan kepribadian dan ketertiban bersama untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Yang keempat, menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam dalam bermasyarakat adalah kewajiban sebagai ibadah kepada Allah dan ihsan kepada kemanusiaan. Yang kelima, ittiba, yaitu langkah-langkah perjuangan Nabi Muhammad SAW yang patut kita contoh karena kita adalah umatnya. Melancarkan, yang terakhir ada yang melancarkan amal usaha dan perjuangan dengan keterlibatan organisasi. Itu saja anggaran dasar yang saya sebutkan yang tadi. Selanjutnya ada pedoman amal usaha dan perjuangan Muhammadiyah. Memiliki dasar prinsip tersebut, maka apapun yang diusahakan dan bagaimanapun cara perjuangan Muhammadiyah untuk mencapai tujuan tunggalnya harus berpedoman berpegang teguh dan ajaran Allah dan Rasulnya, bergerak membangun di segenap bidang dan lapangan dengan menggunakan cara serta menempuh jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya yaitu sifat kemuhammadiyahan. Nah, yang pertama, kepribadian Muhammadiyah itu beramal dan berjuang untuk perdamaian dan kesejahteraan. Nah, Muhammadiyah itu berjuang untuk perdamaian demi mensejahterakan masyarakat. Yang kedua, memperbanyak kawan dan mengamalkan ukhuwah Islamiyah. Nah, itu kita dapat mengamalkan ukhuwah Islamiyah dalam perbedaan jika kita memiliki banyak kawan. Yang ketiga yaitu lapang dada, luas pandangan dengan memegang teguh ajaran Islam. Nah, lapang dada itu lapang hati ya tentunya. Terus ajaran sadar, syukur dan lainnya itu hal yang penting. Yang keempat adalah bersifat keagamaan dan kemasyarakatan. Nah, seperti yang kita ketahui, Muhammadiyah itu bukan sebuah organisasi politik, tapi organisasi agama dan kemasyarakatan yang tentunya keagamaannya itu harus terus mencerahkan masyarakat gitu kan. Yang kelima yaitu mengindahkan segala hukum, undang-undang, peraturan serta dasar dan falsafah negara yang sah. Jadi Muhammadiyah mengikuti dasar hukum negara yang sah gitu. Yang keenam yaitu amar ma'ruf nahi mungkar dan menjadi contoh teladan yang baik. Yang ketujuh yaitu aktif dalam perkembangan masyarakat dengan masuk sesuai ajaran Islam dan terus membawa perdamaian. Yang kedelapan, kerjasama dengan golongan Islam manapun juga dalam berusaha menyiarkan dan mengamalkan agama Islam serta membela kepentingan. Nah, seperti yang kita ketahui, agama Islam tuh terbagi beberapa golongannya, contohnya golongan NU dan Muhammadiyah. Namun Muhammadiyah bekerja sama dengan golongan Islam lainnya gitu untuk menyiarkan dan mengamalkan agama Islam. Nah, yang kesembilan, membantu pemerintah serta bekerja sama dengan golongan lain dalam memelihara dan membangun negara untuk mencapai masyarakat adil dan makmur yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus yang ke-10 yaitu bersifat adil serta korektif ke dalam dan keluar dengan kebijaksanaan. Nah, seperti itu.
Alhamdulillahirabbil alamin, mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi